Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Syafila Putri dari absen 33 dan teman saya Lupita Firmansyah Putri dari absen 18. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi jenis utang jangka panjang. 1. Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada, atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya, atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai pengeluaran jangka panjangnya. Perusahaan harus mengeluarkan dana untuk bangunan dan peralatan agar dapat memulai usahanya. Dana jangka panjang yang diperoleh dari luar perusahaan bisa melalui utang jangka panjang atau long-term debt, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan. 2. Jenis utang jangka panjang. A. Utang wesel jangka panjang. Utang wesel dikenal dengan nama bank draft atau bankers draft, yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft merupakan cek, tetapi sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit. Utang wesel adalah utang yang berbentuk bukti tulis formal yang isinya kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Sedangkan utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. B. Utang obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang dengan imbalan bunga tertentu. Utang obligasi adalah utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang, penerbit obligasi, yang wajib membayar utangnya beserta bunga, dan pihak pemegang obligasi beserta bunga yang pada umumnya tanpa menjamin suatu aktiva. Obligasi yang dijamin dengan aset tertentu disebut obligasi terjamin atau secured bonds. Sedangkan obligasi yang tidak terjamin dengan aset tertentu disebut obligasi tak terjamin atau debenture bonds. Kemudian poin C yaitu utang hipotek. Utang hipotek atau mortgage payable adalah pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang hipotek, aset tetap yang dijadikan jaminan jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya. Maka, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Kemudian ada pula utang bersyarat atau contingent liabilities. Utang bersyarat adalah kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung terjadi atau tidaknya suatu peristiwa di masa akan datang. Dengan demikian, pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada atau tidaknya kewajiban tersebut. Yang pertama, jika terdapat indikasi atau petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal neraca dan terdapat dasar yang cukup wajar untuk menaksir jumlahnya, maka kewajiban tersebut dapat diungkapkan pada neraca. Kedua, jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, tetapi terdapat kecenderungan yang cukup bahwa suatu kerugian atau kewajiban telah terjadi, maka sesuai dengan prinsip konservatisme, seyogyanya diungkapkan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. Ada pula risiko utang jangka panjang. Utang jangka panjang perusahaan menimbulkan risiko yang dapat diterima oleh perusahaan itu sendiri. Antara lain, yang pertama, risiko yang diterima akan semakin besar seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman dana dan pelunasannya. Kemudian yang kedua, jumlah sumber dana pinjaman itu sangat terbatas. Yang ketiga, utang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang keempat,
Tanggal jatuh tempo sudah pasti dan tidak memandang kondisi perusahaan itu sendiri. Yang kelima, nilai saham yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh oleh besarnya jumlah utang jangka panjang. Jadi gimana nih teman-teman? Sampai sini apa ada yang kurang jelas? Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.